para sepuh, para asatid, para kiai, para pengurus, para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita ngaji tafsir, dan untuk tafsirnya itu adalah tafsir tematik. Jadi ada tema-tema yang kita angkat yang kaitannya dengan keseharian kita, dan nantinya insya Allah akan kita bahas ayat ataupun bab dari setiap tema terpenting yang ada dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang tema seputar larangan menyembunyikan kebenaran atau pengetahuan atau ilmu, gitu ya. Bagaimana sejarah serta hikmah tasyri'iyahnya dalam Al-Quran itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa fenomena yang sering kita hadapi, gitu ya. Di antaranya adalah banyak orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang ngerti tentang syariat, tapi dia menutupi dengan dalil-dalil syariat yang lainnya. Demi apa? Untuk melegitimasi hawa nafsunya. Gitu ya. Ada yang seperti ini? Oh, ada banyak. Ada fenomena juga orang-orang yang merekayasa suatu hal dan menutupi fakta demi menjatuhkan satu golongan dan untuk melegitimasi kepentingan daripada golongan dia sendiri, atau memfitnah individu atau golongan tertentu dengan membuat berita palsu atau hoax. Kemudian ada yang nggak bisa kita, yang sulit mungkin ya di zaman ini untuk kita hindari adalah apa? Ghibah, gitu ya. Dan orang-orang yang menutupi fakta-fakta sejarah. Ini ada dalam Al-Quran, dikutip dalam satu ayat, dua ayat, begitu ya. Dan esensinya itu sangat luas sekali, para hadirin. Dan ini sering kita hadapi di era sosmed ini, betul apa tidak? Di saat kita saat ini berhadapan dengan sosial media, kita punya handphone, ada Instagram di dalamnya, ada Facebook di dalamnya, ada apapun lah di sana, gitu ya. Ada banyak hal yang bahkan mungkin itu suatu yang hak, gitu. Seolah-olah itu suatu yang hak, padahal itu bukan. Bahkan ada suatu yang hak yang disampaikan, tapi karena diedit, dipotong dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah itu menjadi representasi dari orang itu sendiri. Ya banyaklah statement-statement ustadz, gitu ya, kiai-kiai, masayih-masayih yang sebenarnya ngomongnya apa, tapi karena dipotong akhirnya kesimpulannya berbeda, gitu. Banyak ya yang seperti itu. Nah, ini ada dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang ditanya tentang suatu kebenaran kok dia diem. Nah, ada ayatnya. Baik, apa ayat yang terkait dengan fenomena yang kita sebutkan tadi?
Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dan juga surah Al-Baqarah ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas serta petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan mereka dilaknat pula oleh makhluk yang dapat melaknat. Al-Baqarah 159. Kemudian dilanjutkan dengan 160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Kecuali mereka-mereka yang bertaubat, yang mengadakan perbaikan, melakukan perbaikan, islah gitu ya, dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ini maknanya sangat luas sekali Bapak Ibu. Allah memberikan kepada kita suatu hak, Allah memberikan kepada kita pengajaran, Allah memberikan kepada kita ilmu, maka amanahnya adalah ilmu itu tersampaikan dengan sempurna, jangan dipotong-potong. Pertama seperti itu. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita keterangan-keterangan yang jelas, ilmu yang nyata, maka amanahnya adalah sampaikan dia sempurna, jangan disembunyi-sembunyikan. Gitu ya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Kadang ada orang-orang yang tahu tentang ilmu syariat, bahkan ya, banyak orang-orang yang ngerti ilmu syariat, karena saking pinternya ilmu syariat dia ngakal-ngakali syariat. Iya apa enggak? Banyak orang yang pinter ilmu syariat ngakal-ngakalin syariat, menggampang-gampangkan syariat. Ya contohnya yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal. Pertemuan awal itu kan saya ngebahas tentang sebuah tema dalam ilmu usul fiqh ya, bahwasanya ketika ada madhab, ilmu-ilmu fikih seputar madhab itu kita sudah tahu, diharamkan justru bagi kita untuk ngambil yang mudah-mudah, yang enak-enak. Maka ada istilahnya tatabu'ur rukhos, ngambil yang ringan-ringan. Contohnya apa? Dalam masalah pernikahan, akad nikah gitu ya, nanti majelis akadnya ngambil madhab Maliki, di mana dalam madhab Maliki diperbolehkan tidak satu majelis. Urusan perwalian ngambil madhab Hanafi, di mana seorang wanita yang sudah rosyidah ya, terutama yang janda, dia mau menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri wali, itu diperbolehkan. Nah, tanpa kehadiran wali dalam madhab Hanafi diperbolehkan, yang penting dia rosyidah armilah gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah pembayaran maharnya pakai madhab Syafi'i, di mana dalam madhab Syafi'i boleh mahar itu tidak kontan, dibayar bulan depan atau tahun depan. Digabungkan ini dalam satu apa namanya, ketentuan gitu ya. Akhirnya ngambil yang enak-enak tuh. Nanti dia nikahnya tidak dalam satu tempat, pakai apa? Pakai video call gitu kan ya. Kemudian si wanita mengakadkan dirinya sendiri, aku nikahkan diriku padamu dengan mahar berupa uang 200 juta dibayar bulan depan, pakai madhab Syafi'i. Nah, digabung-gabungkan itu untuk ngambil yang enak-enak. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini talfik dalam rangka talfik namanya. Talfik itu nyampur adukkan madhab.
Dalam rangka apa? Dalam rangka tatabu'ur rukhos, ngambil yang enak-enak. Nah, ini yang nggak boleh, yang haram. Nah, ada orang-orang yang ngerti syariat seperti ini melakukan hal ini. Gitu ya. Nah, yang seperti ini termasuk diantara orang-orang yang yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa dari keterangan-keterangan Allah. Nanti dilanjutkan di 160, illal ladzina tabu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, orang kalau mau taubat itu Bapak Ibu sekalian, itu dilihat jenis taubatnya. Taubatnya itu atas hak Allah atau atas hak manusia. Ilmu nih. Kalau taubatnya atas dasar pelanggaran terhadap haknya Allah, maka ada 3 rukun yang harus dia sempurnakan. Yang pertama adalah mengakui itu dosa besar, yang kedua meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga apa? Tidak mengulangi dosa yang sama. Itu kalau kedoliman yang dia lakukan, taubatnya atas dasar hak kepada Allah, pelanggaran haknya Allah. Tapi kalau pelanggaran haknya manusia, saya mendolimi Anda, misalkan saya pernah saya pernah ngobrol sama Anda, kemudian menggibahkan orang lain atau menggibahi Anda di depan orang lain, atau pernah memfitnah Anda di hadapan orang lain sehingga nama baik Anda terpuruk, maka itu berarti pelanggaran terhadap haknya manusia. Nah, yang seperti ini bagaimana? Taubatnya ada 4 rukunnya. Yang pertama, 3 rukun pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keempat adalah apa? Mengembalikan hak adami manusia ini. Kalau berupa harta, balikin hartanya. Kalau berupa nama baik, maka perbaiki nama baiknya, minta maaf kepada dia, kemudian katakan kepada orang-orang di sekitarnya yang pernah Anda gibahi, yang pernah Anda fitnah, bahwasanya hal itu adalah kekeliruan dan itu salah saya. Itu rukun taubat. Dan lebih berat ternyata taubatnya kalau kita pernah mendolimi manusia. Itu ya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi menegaskan hal tersebut. Tidak cukup, gitu ya. Tidak cukup kita itu nunggu lebaran Bapak Ibu sekalian baru kemudian minta maaf. Itu pun ya kesalahannya dilakukan di Tangerang, Anda minta maafnya di kampung. Seringnya gitu kan ya. Ya harusnya ya orang yang sering kita interaksi dengan mereka. Nah itu. Baik. Kembali kepada ayat ini, kita memaknai apa makna bahasa dalam ayat ini. Yaktumun itu maknanya menyembunyikan, al-kitman. Imam Al-Alusi mengatakan al-kitmu atau al-kitman itu adalah ya, sengaja dengan unsur kepentingan tertentu disertai statement yang seolah-olah meyakinkan gitu ya oleh pelakunya, dengan cara menutup-nutupi kebenaran atau mendiamkannya, atau menghapus keasliannya, atau mengada-ngada atas suatu perkara, atau berbohong atas fakta, ya. Dan inilah sebenarnya perilaku kebiasaan orang-orang Yahudi. Ini kalau kita buka dalam kitab Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi mengatakan bahwasanya yaktumun dalam ayat tadi itu bermakna banyak sebenarnya. Pertama, bukan cuma bohong saja, tapi menutup-nutupi kebenaran, membuat fakta baru gitu ya, yang seolah-olah itu fakta beneran, padahal enggak, itu dibuat-buat gitu ya. Atau menghapus keasliannya, atau mengada-ngada. Ini ulama-ulama zaman dulu loh, ulama-ulama klasik ini yang bicara. Dan ternyata bisa kita rasakan di hari ini. Artinya apa? Yang namanya ayat Al-Quran itu Bapak Ibu ya, menegaskan kepada kita bahwasanya ini relevan di setiap zaman. Relevansinya itu terus eksis di setiap zaman. Al-Bayyinat dalam ayat ini maknanya adalah al-ayat al-wadihat ad-dalah 'alal haq. Ayat-ayat yang jelas yang menyatakan kebenaran, baik itu dalam Injil, Taurat ataupun dalam Al-Quran.
Kemudian tadi kan dikatakan wayal anuhumul lainun. Mereka itu orang-orang yang yaktumun, menyembunyikan kebenaran. Allah akan melaknat dan mereka dilaknat oleh lainun, yang bisa melaknat. Siapa mereka? Waqala Ibnu Abbas mengatakan yang melaknat adalah segala sesuatu di atas muka bumi, dan yang benar adalah malaikat, nabi-nabi dan seluruh manusia. Maksudnya gimana nih? Kok bisa seluruh manusia itu melaknat kita kelak? Pertama, Bapak Ibu sekalian, pasti jenengan pernah tahu bahwasanya kelak di hari akhir itu kita itu kan diakumulasi ya. Mana pahala, mana dosa, gitu kan ya. Ada orang yang datang, pasti sudah tahu ini. Orang datang dengan pahala bergunung-gunung, melimpah bergunung-gunung, begitu pahalanya. Tapi nanti ada orang-orang yang pernah dia zalimi datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari di mana kita ini diinterogasi. Datang dia, ya Allah, ini si fulan ini yang lagi ditimbang ini oleh jenengan, ya Allah, dia pernah memfitnah saya, menutupi kebenaran yang ada pada diri saya. Nama saya, reputasi saya hancur gara-gara orang ini. Apa kata Allah? Ya sudah, pahala dia buat kamu. Tek, pulang dia. Nanti ada lagi orang lain, ya Allah, saya pernah difitnah, saya pernah dighibahi sama orang ini. Yang datang bukan cuma 1 orang, 10 orang, pindah nih pahala ke dia. Red. Tadi pahala menggunung-gunung tinggal sedikit, ada lagi orang yang didolimin hartanya, pindah lagi pahalanya. Kalau sudah tidak ada lagi pahala yang bisa ditransfer kepada orang lain yang pernah dia dolimi, nanti Pak, dosanya orang yang melaknat tadi ini pindah kepada dia. Wah, bergunung-gunung nanti apanya? Dosanya. Ini makna dari ayat ini, wal yal'anuhumul la'inun, dan melaknat juga orang-orang lain yang bisa melaknat. Maksudnya siapa? Orang-orang yang dizalimin. Bahkan bukan cuman manusia. Seandainya ada dari makhluk Allah yang lain yang pernah kita zalimi, mereka juga akan datang meminta kompensasinya, minta ganti ruginya, ya. Minta ganti rugi. Nah, itu pahala bahaya ya. Maka ayo usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita sama-sama saling mengingatkan ketakwaan kepada Allah ya, terkait masalah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bagaimana asbabun nuzul dari ayat ini? Ya, asbabun nuzulnya adalah nazalat hadhil ayah al-karimah min ahlil kitabi hina su'ilu amma jaa fi kutubihim min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu. Ayat ini turun untuk peringatan. Bagi siapa? Bagi kita manusia, dari kisahnya ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab itu ketika ditanya tentang dalam Al-Qur'anmu kan ada, dalam kitabmu, dalam Injil, dalam Taurat, katanya ada kisah tentang datangnya Nabi Muhammad. Nah, itu seperti apa? Mereka mendiamkan. Oh, enggak ada. Bahkan mereka bilang berani mereka itu bilang enggak ada kisah Muhammad dalam kitab kami, itu enggak ada. Gitu ya. Atas dasar apa? Atas dasar kebencian dan kedengkian. Mereka ingin mempertahankan eksistensi agama mereka dengan kebohongan. Dan ini kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita zaman ini, tidak jauh-jauh sudah banyak yang seperti ini, gitu ya. Banyak orang-orang yang mau rela berbohong untuk apa? Melancarkan urusan dia sendiri. Jadi kalau kata Imam As-Suyuti, dikisahkan bahwa seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal. Ini terkenal nih Mu'ad bin Jabal ya Bapak Ibu ya. Mu'ad bin Jabal itu yang pernah dikasih peringatan oleh Rasulullah. Jadi Mu'ad bin Jabal pernah ngimamin sholat, Allahu Akbar gitu kan ya. Bacaannya panjang banget. Panjang banget. Sampai satu jamaah itu pada mau keluar. Dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'ad bacaannya panjang, kami tidak kuat ikut dia. Dipanggil sama Rasulullah, hei Mu'ad, ta'al. Afattanun anta ya Mu'ad. Hei Mu'ad, apakah kamu pengen mendatangkan fitnah untuk agama ini?
Sholli bin nasi sholata adhafihim. Salatlah engkau wahai Mu'ad dengan standar orang terlemah di antara jamaahmu. Nah, ini fikih jadi imam itu seperti itu. Jadi imam itu ketika ke belakang ngelihat sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami shol. Enggak cuma ngelihat seperti itu, tapi dilihat ini ada orang sakit, ada orang sepuh, ada musafir, ada apa gitu ya. Kalau masjidnya masjid jami yang di pinggir tempat lalu lalang orang, nah, mungkin seperti itu. Jadi standarnya adalah standar orang terlemah di antara jemaahnya. Jangan Al-Baqarah dihabisin, nggak boleh. Ya, itu fatan, menghadirkan fitnah untuk agama. Mu'ad bin Jabal nih dalam kisahnya pernah datang kepada seorang pendeta Yahudi, nanya tentang isi Taurat, gitu ya. Si pendeta ini diem, nggak mau cerita, gitu kan ya. Maka dia menolak untuk mengabarkan tentang cerita gimana datangnya Nabi dalam Taurat. Padahal, gitu ya, kakeknya Nabi sendiri itu menamakan Nabiuna Muhammad dengan nama Muhammad itu karena dalam Taurat, bahkan dalam Injil gitu ya, ada penyebutan nama Ahmad. Kan begitu. Artinya apa? Sudah ada cerita kedatangan Nabi terakhir dalam kitab-kitab orang terdahulu, entah itu Taurat, entah itu Injil. Maka Allah langsung nurunkan ayat ini, gitu kan ya. Allah langsung turunkan. Kenapa? Nanti kamu saya laknat. Kenapa? Kamu berani berbohong. Dijelaskan lagi dalam kitab tafsir As-Suyuti, dikatakan ya, dalam tafsir Jalalain Imam As-Suyuti mengatakan kan ahlul kitabil yahud wan nasara yaktumuna ba'da ma fi kutubihim bi'adami dzikri nususihi lin-nasi 'indal haja ilaihi. Sungguhnya ahlul kitab orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan sebagian besar dari kitab mereka dengan tidak menyebutkan ayat-ayatnya di hadapan jemaahnya. Padahal gitu ya, di dalam kitab mereka itu ada syariat, Pak, bagaimana bersuci, bagaimana orang yang nyolong itu potong tangannya, gitu ya. Esensi-esensi yang ada dalam syariat itu mereka mereka tutup-tutupi. Orang yang pezina itu dirajam, dalam Injil, dalam Taurat itu ada. Tapi yang asli ya, bukan yang yang orsinil maksudnya, dalam kitab-kitab yang orsinil gitu ya. Ya, dalam kitab-kitab ahlul kitab itu yang orsinil itu orang zina dirajam itu ada. Masalah bersuci, toharoh itu ada. Tapi ditutup-tutupi oleh mereka sehingga sampai detik ini tidak ada syariat itu di mereka. Dan ini tidak akan terjadi dalam Al-Quran. Allah sudah menjamin keoriginalitasan Al-Quran, syariat yang ada dalam Al-Quran, bahkan orang yang menjaga Al-Quran dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah, gitu ya. Maka ini termasuk diantara esensi yang ada dalam ayat ini. Nah, selanjutnya bagaimana objek dari ayat ini, hikmah tasyri'iyahnya, dan saya ingin membahas tentang hukum seputar ghibah, karena ghibah ini sangat besar sekali dampaknya, gitu ya. Baik, yang pertama tentang objek. Tadi ayat tadi kalau dari asbabun nuzulnya gitu kan ya, itu kan hanya berbicara tentang apa? Dia ini berbicara tentang kisahnya orang Yahudi, kisahnya orang-orang Nasrani yang dulu mereka ini suka nutup-nutupi kebenaran. Mereka menutup-nutupi syariat hingga efeknya sampai detik ini yang aslinya syariat puasa Ramadan itu syariatnya mereka, tapi ditutup-tutupi, tidak ada sampai sekarang. Padahal dalam surah Al-Baqarah kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya tak? Diwajibkan bagi kamu puasa hai orang-orang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Pertanyaannya, orang-orang sebelum kita yang juga diwajibkan puasa Ramadan,
Itu ya. Itu siapa? Atau setidaknya yang diwajibkan puasa itu siapa? Ini kalau kita buka Pak Bu dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Itu Rasulullah nyeritain bahwasanya orang-orang yang dulu yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an kita itu siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu sebenarnya ada kewajiban bagi mereka berpuasa Ramadan. Tapi ditutup-tutupin, tidak ada sampai sekarang bagi mereka. Mereka tidak kenal itu. Taunya Ramadan itu punya orang Islam. Padahal orisinilnya ya punya mereka. Syariat awalnya itu punya mereka Ramadan itu. Dan penamaan bulan Ramadan, istilah nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan itu sudah ada jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, penamaan bulan-bulan seperti itu ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Penamaan bulan Ramadan dinamakan bulan Ramadan itu kenapa? Karena itu di puncak musim panas, Pak. Romad itu artinya kobong, gitu kan ya? Romad itu artinya kobong, panas pol, gitulah intinya. Maka puasa Ramadannya orang-orang Nasrani itu dulu itu lebih berat dibandingkan puasa Ramadan kita umat Nabi Muhammad. Apa beratnya? Syariatnya lebih berat. Yang pertama, mereka melaksanakannya di puncak musim panas. Istilahnya kalau mungkin Anda pernah ke negara yang 4 musim, punya musim panas yang ekstrim. Kalau kami di Pakistan itu Pak, musim panas puncaknya itu di 47 derajat Celcius. 47 derajat Celcius itu kalau saya sudah nggak mau keluar kamar, itu sudah di kamar aja seminggu di kamar ya, malas gitu, keluarnya tuh paling sore menjelang maghrib pun itu panasnya 30, 37 gitu, 35 gitu. Kalau siang itu 40, 45, 47 gitu, itu panasnya. Nah itu mereka puasa, orang-orang Yahudi Nasrani ini puasanya di puncak musim panas, makanya dinamakan bulan Ramadan. Yang kedua, beratnya lagi adalah tidak boleh ada pernikahan di bulan Ramadan. Pernikahan dalam artian hubungan suami istri, gitu ya. Tidak boleh. Nah kalau kita ar-rafathu ila nisaikum tadi kan dibacakan oleh imam tadi kan, boleh rafas di bulan Ramadan itu tapi malam hari. Ini ndak sebulan full, ndak boleh. Berat itu. Berat. Udah mah puasa gitu ya. Sudahlah dia itu puasa di musim yang sangat panas, ndak boleh rafas. Ndak boleh berhubungan suami istri. Yang ketiga, mereka itu ndak ada kesunahan sahur. Kalau kita makan sahur itu kan sunnah nggih. Kita sunnah makan sahur, minum gitu. Minum itu dapat pahala sunnah. Ini saya coba minum deh, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sampai mana tadi? Lupa gara-gara minum teh. Mereka itu tidak ada kesunahan sahur. Jadi bagaimana? Begitu mereka malam hari tertidur, pagi hari bangun, saat itulah mereka start puasa. Bangun tidur, start puasa. Ada ini dalam kitab tafsir ya, Ibnu Katsir. Di Ibnu Katsir itu ada. Saking beratnya puasa Ramadan mereka itu orang-orang Nasrani, mereka sampai nutup-nutupin dalam Injil mereka, ndak ada puasa Ramadan, ndak ada. Akhirnya apa? Ramadan itu punya orang Islam. Padahal mereka juga punya puasa Ramadan dan lebih berat syariatnya gitu. Karena saking beratnya mereka mau lari dari agama itu. Gitu, Pak. Jadi mereka kalau seandainya gambaran kita, mereka bangun jam 1 malam, kebangun misalkan gitu ya. Jam 1 malam, ya udah itu start puasa. Seberat itu puasa Ramadan mereka. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad ya, disempurnakan syariat Islam. Jadi syariat orang-orang dahulu disempurnakan dalam Islam. Aslinya kalau mereka mau ikut sih ya, kalau mau ikut
dari agama yang dahulu menuju Islam, syariatnya disesuaikan dengan standar fitrah kemampuan manusia. Yang awalnya sholat itu lebih dari 17 rakaat disesuaikan dengan fitrah umat manusia. Inna ummataka la tutiqu dzalika. Muhammad, balik lagi ke Allah, minta apa? Dikurangin jumlah rakaatnya. Kenapa? Inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak mampu untuk lebih dari 17 rakaat. Hanya jadi 17 rakaat. 5 waktu. Puasa pun demikian. Yang awalnya berat banget seperti puasanya orang-orang Nasrani di bulan Ramadan, akhirnya banyak keringanan-keringanan. Boleh menikah, boleh rofas, ya, hubungan suami istri di malam hari kalau bulan Ramadan. Perjalanan dalam safar boleh kita mengkodok di lain waktu. Nah, itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad itu seperti itu. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tadi ketika ayat-ayat tadi berbicara tentang orang Yahudi dan Nasrani, tidak lantas ayat itu hanya terfokus kepada mereka. Ayat ini juga berlaku untuk kita sampai detik ini. Maka ada sebuah kaidah dalam Al-Quran, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Ya, al-ibrah atau esensi yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu kebalik nih, bi umumil lafzi, ya, yang diambil adalah keumuman lafadznya, bukan bi khususis sabab, bukan sebab yang khusus. Nanti ada nih orang-orang yang bilang, ayat ini kan hanya berlaku untuk Yahudi. Berlaku turun karena orang Yahudi nyembunyiin kebenaran, berarti tidak berlaku untuk saya orang Islam. Oh, tidak begitu. Ayat ini untuk pelajaran. Dulu orang Yahudi, orang Nasrani diancam sama Allah, dilaknat kalau menyembunyikan kebenaran. Ente kalau berani menyembunyikan kebenaran, menutup-nutupi fakta, mempoles sejarah sehingga disesuaikan dengan kemauan ente, gitu ya, maka akan terjadi seperti yang terjadi, laknatnya Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Barang siapa ditanya tentang suatu fakta, suatu ilmu, suatu pengetahuan, kok dia menyembunyikannya, hati-hati. Uljima yaumal qiyamah, dia akan dibelenggu nanti hari kiamat, diikat, Pak. Ya, diborgol Anda itu, bukan cuma diborgol, satu badan diikat. Diikatnya pakai apa? Kalau pakai tali rafia enak. Ini bukan tali rafia, tali apa? Tali dari api neraka. Ngeri, nggih? Nah, ini pentingnya ilmu. Artinya apa? Kalau orang yang menyembunyikan ilmu itu berdosa, maka sebenarnya esensinya adalah orang Islam itu wajib berilmu. Islam itu berdiri atas dasar pengetahuan. Tidak boleh orang Muslim itu bodoh, ndablek, itu tidak boleh. Harus berilmu. Ilmunya itu yang bebas. Mau Anda ilmu syariat memang harus dipelajari yang dasar-dasar, gitu ya. Cara sholatnya, cara zakatnya itu perlu dipelajari. Ilmu-ilmu yang sifatnya lebih spesifik, kedokteran, ya, kemudian psikologi, matematika dan lain sebagainya, ya itu juga merupakan bagian dari ilmu yang setiap orang perlu mengetahuinya. Untuk yang sifatnya spesifik seperti kedokteran atau apa gitu ya, yang spesifik seperti saya, syariat, ya. Yang seperti itu sifatnya apa? Fardu kifayah, gitu ya. Tidak semuanya harus tahu. Tapi untuk urusan yang dasar dalam agama ya harus tahu. Baik. Bagaimana hikmah tasyri'iyahnya? Ini bisa datang banyak pertanyaan. Yang pertama, apakah ayat yang turun khusus untuk suatu kaum, hanya berlaku hukumnya kepada kaum tersebut, atau berlaku untuk seluruh umat Islam? Maka tadi saya katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil esensinya adalah keumuman lafadznya,
bukan kekhususan objeknya atau penyebabnya. Tadi ada yang bilang ayat ini hanya untuk Yahudi. Oh enggak, ayat ini pelajaran. Dulu Yahudi Nasrani itu dilaknat sama Allah karena nyembunyiin fakta, menutup-nutup sejarah, menutup-nutup syariat, ngakal-ngakali syariat, akhirnya diancam, dilaknat sama Allah. Nah, ancaman ini juga berlaku buat jenengan semua Bapak Ibu. Jangan nutup-nutupi sejarah, jangan nutup-nutupi fakta. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahkan kalaupun ya eksistensi kita ini harus terancam, ya enggak masalah, daripada kita dapat ancaman dari Allah. Termasuk diantaranya adalah ketika ada pengkhususan suatu ayat kepada golongan tertentu, seperti masalah urusan jilbab, ya kan? Urusan jilbab itu lafadznya untuk siapa? Orang-orang mukminat, muslimat di zaman Rasulullah kepada istri-istri Nabi. Disuruh apa? Julurkan jilbabmu sampai dadamu, kan gitu kan ya? Kepada siapa itu? Itu ayatnya turun kepada istri-istri Nabi. Pertanyaannya, apakah itu berlaku syariatnya sampai detik ini kepada ibu-ibu? Ayo, berlaku apa enggak? Berlaku. Nah, ini kadang-kadang ada golongan yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Kenapa? Karena ayatnya spesifik bicara tentang istri-istri Nabi dan sahabat di zaman itu. Memang iya, dulu ayatnya bicara demikian, tapi hikmahnya kan berlangsung sampai detik ini, manfaatnya berlangsung sampai detik ini, maka syariatnya juga berlangsung sampai detik ini, ndak bisa ditawar-tawar. Gitu ya. Nah, ini terkait masalah kalau ada ayat yang turun khusus untuk satu perkara, berarti tidak berlaku untuk kita saat ini. Berlaku. Ayatnya khusus untuk Yahudi, apakah berlaku untuk kita? Berlaku. Ayatnya untuk istri-istri Nabi, berlaku untuk kita berlaku. Ya. Lalu muncul pertanyaan lagi, apakah hukum yang berlaku bagi ahlul kitab dalam syariat Islam masih berlaku sampai detik ini? Bukankah keyakinan dalam kitab mereka sudah mengalami perombakan? Iya apa enggak? Kitab-kitab mereka kan sudah diamandemen ya. Syariat mereka kan sudah diamandemen oleh mereka sendiri gitu kan. Sudah tidak orsinil lagi. Kira-kira apakah syariat itu masih berlaku? Seperti apa? Kalau ada dalam Al-Quran kan dikatakan sembelihan orang-orang ahlul kitab masih halal engkau makan, kan gitu kan ya dalam Al-Quran ya. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum, dan sembelihan orang-orang ahli kitab itu masih halal kepadamu. Rasulullah bilang kalau ada sembelihan ahlul kitab, mereka itu nyembelih tidak pakai basmalah, maka bagaimana ketika mau makan? Samillah, bismillahirrahmanirrahim, makan. Yang kata Rasulullah. Pertanyaannya masih berlaku tidak sampai sekarang? Jawabannya masih berlaku. Karena kenapa? Perombakan yang terjadi dari kitab-kitab mereka, syariat-syariat mereka itu terjadi sejak jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah merombak ketuhanan, bahwasanya Tuhan itu ada tiga konsep. Maka dalam Al-Quran dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada unsur trinitas, gitu ya. Padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah yang pantas untuk disembah. Artinya apa? Kalau Al-Quran bicara sesuatu, artinya ada pengalaman yang terjadi. Pengalaman yang terjadi adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi merombak syariat mereka jauh-jauh hari sebelum Nabi Yuna Muhammad lahir. Jadi ketidakoriginalitasan mereka itu sudah ada jauh-jauh hari, bukan saat ini, dari zaman dulu. Nah, ketika ada syariat dalam Al-Quran, sembelihan orang Yahudi itu boleh untuk kita makan, gitu kan ya, maka diperbolehkan sampai detik ini. Sembelihan mereka boleh. Yang penting sembelihannya bukan sembelihan babi.
atau sembelihan anjing gitu ya, enggak boleh, itu haram. Kalau sembelihannya sembelihan sapi, sembelihan ayam, kambing, maka boleh kita makan, tapi sebelum makan harus bismillah. Itu ya. Karena mereka nyembelihnya nggak pakai basmalah, pasti sudah. Itu ya. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Jika menyebar berita bohong adalah dosa besar atau menyebarkan hoax adalah dosa besar, kita yang menerima hoax bagaimana? Dosa besar enggak? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Bapak Ibu, hati-hati. Zaman sosmed, kita harus pinter-pinter memfilter mana berita beneran, mana berita bohongan. Kalau isinya lebay semua, itu bohong itu. Sudah cukup sampai di Anda, jangan disebar lagi. Apalagi ini tahun politik, ya. Penuh fitnah Bapak Ibu, maka ayo usikum wa nafsi bitaqwallah, jaga hati kita, jaga jari kita, termasuk jaga lisan kita. Ada berita apapun jangan disebar dulu, ya, jangan disebar, jangan asal main sebar, kecuali memang dari sumber yang terpercaya, yang bisa Anda percaya, Anda yakini, gitu ya. Maka kenapa Rasulullah itu bilang seorang itu cukuplah jadi pendusta, apa semua yang dia dengar dia ucapkan ke orang lain, wah pendusta itu. Gitu ya. Harus dari sumber yang tepat. Maka jangan tergesa-gesa menyebarkan berita, karena sikap seperti itu berasal dari syaitan. Rasulullah bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu datangnya dari Allah, tergesa-gesa dari syaitan. Jadi ada berita apa, ada info apa di sosmed atau dari berita-berita digital gitu ya, jangan langsung main sebar-sebar saja. Ini tahun politik, banyak berita-berita bohong. Jangan sampai ayat yang tadi itu jatuh kepada Anda. Naudzubillah. Ya. Maka kalau ada berita itu harus ada tabayyun, istilahnya dalam Islam. Ya. Tabayyun itu klarifikasi. Kita cari tahu. Kok klarifikasi? Siapa namanya? Verifikasi, ya, memverifikasi berita yang datang. Jangan sampai tahu-tahu begitu dapat langsung share, oh ini kadziban ini, ya, ini kadzib, ini pendusta. Ya. Hati-hati. Baik, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mau bicara tentang hukum seputar ghibah juga. Kalau kita memberitahu kejahatannya seorang demi menyelamatkan diri dan demi maslahat, apakah termasuk dosa ghibah? Misalkan saya ketemu dengan seorang perampok dan saya kenal perampok itu, saya kenal. Lalu saya datang ke Pak Polisi, gitu ya. Saya datang ke Pak Polisi. Pak Polisi, saya kenal si Fulan merampok rumah saya. Itu kira-kira ghibah nggak yang seperti itu? Ayo kita baca hadisnya tentang ghibah. Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Tahu enggak kamu ghibah itu apa? Qalu ya Rasulullah, wallahu Allahu wa rasuluhu alam. Sahabat bilang, enggak tahu kami ya Rasulullah, cuma engkau dan Allah yang tahu. Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrahu. yakni engkau, ghibah itu adalah membicarakan keburukan saudaramu yang tidak engkau sukai. Kila, sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Ya Rasulullah, kalau yang saya bicarakan itu sesuai dengan faktanya tentang keburukan dia, itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau keburukan yang engkau bicarakan dengan saudaramu itu adalah fakta, adalah benar, maka kalian sudah saling ghibah. Tapi kalau tidak benar, maka kalian sudah saling fitnah. Jadi
Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, ya bapak-bapak juga sih, kalau lagi ngumpul ngomongin keburukan orang, tinggal pilih mau dapat dosa gibah atau mau dapat dosa fitnah. Mau yang mana? Mau yang mana, Bu? Mau dapat dosa gibah apa mau dapat dosa fitnah? Gak mau dua-duanya. Iya, gak mau lah gitu ya. Maka kalau ngobrolin keburukan orang itu, Pak, Bu, ya hati-hati. Tapi gitu ya, ada kalanya kita itu boleh bergibah. Gibah itu boleh tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim, tubahul ghibatu li gharadin syar'iyyin wa dzalika li sittati asbabin. Boleh bergibah itu dalam 6 hal. Kalau ibu-ibu kumpul di abang-abang sayur lalu ngomongin si fulanah binti fulan tidurnya demikian, keadaan keluarganya cekcok dan lain sebagainya, itu ghibah, dosa. Tapi kalau tidak terjadi tapi Anda bilang, oh dia selingkuh dan lain sebagainya, itu fitnah dia. Tapi ghibah ini boleh dalam 6 kondisi. Yang pertama, ahaduha at-tadhallum. At-tadhallum itu artinya untuk melaporkan kedoliman, menghindari kedoliman. Atsani al-istighatsatu ala taghyiril munkar, minta tolong. Kalau terjadi kemungkaran maka kita minta tolong sama orang yang punya kuasa. Kita bilang, si fulan, saya tahu namanya si fulan, rumahnya di sana, telah apa misalkan nyolong rumah saya, misalkan nyolong harta saya, itu boleh. Atsalis wal istifta, minta fatwa. Ar-rabi tahdhirul muslimina minasyarr. Ini yang keempat, tapi jangan disalahpahamin ya. Yang keempat apa? Tahdhirul muslimina minasyarr, menghindarkan orang-orang muslim dari keburukan-keburukan. Ente jangan ikutin si fulan. Kenapa? Si fulan orangnya bla 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 bla, keburukannya disebutkan. Sudah selesai sampai di sana. Jangan di cross check lagi, sudah selesai. Oh iya, katanya istrinya juga demikian. Lah udah gibah, itu dosa itu. Ya. Kemudian yang al-khamis ayyakuna muhajiran bifiskihi, untuk menghindarkan diri supaya enggak ikut fasiknya si fulan. Dia suka minum khamr, maka Anda bilang, "Hei nak, kamu jangan berteman sama si fulan." Kenapa? Si fulan itu pemabok. Kalau seperti itu boleh Pak, Bu. Ya. Kamu jangan bermain sama si fulan, jangan keluar sama si fulan. Kenapa? Si fulan itu orangnya suka ninggalin sholat dan Bapak tahu. Sudah selesai sampai di situ, jangan dilanjut lagi keburukan-keburukannya. Itu jadi dosa ghibah nanti. Yang keenam, at-ta'rifu fa idza kana ma'rufan. Kalau tidak ada cara lain untuk mengenal orang kecuali dengan keburukannya. Nah, ini saya bahas di sini. Ya, jadi ghibah itu ada yang dibolehkan. Gitu ya, kata Imam An-Nawawi, bukan kata saya. Ini hati-hati, ada kamera nanti disebar. Bukan kata saya, kata Imam An-Nawawi, ghibah itu boleh dalam 6 perkara. Pertama, mengadukan kedoliman kepada hakim atau yang setara. Saya datang ke Pak Polisi, saya datang ke pengadilan, saya datang kepada security, saya bilang bahwasanya si fulan sudah mencopet uang saya. Itu tidak masuk dalam kategori dosa ghibah. Yang kedua, membantu menghilangkan kemungkaran. Tidak ada polisi, tidak ada security, tapi ada Anda semua. Misalkan saya teriak, di luar ada yang kena jambret, lalu teriak, si fulan memaling, si fulan maling, si fulan maling gitu. Tidak masuk dalam kategori dosa ghibah. Yang kedua. Yang ketiga, meminta fatwa tentang perlakuan suami yang dolim atau orang dekat lainnya kepada seorang alim. Ada. Sering Pak, saya dapat WA. Saya itu punya YouTube saya ngebahas tentang hak talak suami kepada istri.
Kalau suami mentalak 3 sekaligus dalam satu ucapan, itu hukumnya bagaimana? Sah talak 3 apa tidak? Itu saya bahas di YouTube saya. Ternyata itu viewernya banyak dan banyak orang yang kontak saya. Mereka minta keputusan. Saya punya masalah dengan istri saya karena beliau begini, saking emosinya saya langsung mengucapkan talak 3 kepada istri saya. Itu sah atau tidak, Ustadz? Nah, ketika si suami bercerita hal tersebut kepada saya, tidak masuk dalam kategori dosa ghibah. Karena kenapa? Minta fatwa, minta keputusan hukum. Ada seorang wanita juga datang kepada kami, Ustadz, suami saya dolim, tidak pernah mau memberikan nafkah yang cukup untuk kami. Katanya uang 30.000 untuk 1 bulan. 30.000 sebulan. Gimana tuh? Maka boleh ente ambil dari rekening suami ente sesuai dengan kecukupan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, dia kan cerita kepada saya tentang suaminya. Apakah itu ghibah? Itu tidak ghibah karena dia minta solusi kepada orang yang tepat, bukan untuk ngomongin keburukannya. Kalau Anda datang kepada teman lalu ngobrol ngomongin keburukan tanpa mendapatkan solusi dalam syariat, itu ghibah. Tapi Anda datang ke kiai, Anda datang kepada ustadz, Anda datang ke MUI minta fatwanya, itu boleh, itu tepat. Gitu ya. Yang keempat, mengingatkan sesama muslim. Ini yang keempat, Pak, hati-hati. Mengingatkan sesama muslim tentang keburukan orang lain yang akan berpengaruh untuk maslahat masa depan, seperti menyingkap aib perawi di zaman dahulu. Zaman dulu, untuk kehati-hatian kita, ulama-ulama itu membuat yang namanya al-jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil tuh orang-orang perawi-perawi disebutkan, oh ini fasik, ini apa. Itu boleh. Supaya apa? Oh, jangan ngambil riwayat hadis dari si fulan. Kenapa? Orangnya suka ngadu ayam. Nah, itu nggak bisa. Itu boleh yang seperti itu. Kalau di zaman sekarang apa kira-kira? Ayo, apa ayo? Udah ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Ya itu sudah, ya. Pemilu, misalkan. Intinya jangan menyebar kebohongan. Kalau Anda tahu keburukan, bilang keburukannya seperti ini, dan jangan ditambah-tambah lagi, dosa. Sudah cukup sampai di situ. Jangan ikutin si fulan. Kenapa? Si fulan ini bahaya nih, begini-begini. Selesai. Jangan tambah-tambah lagi, jangan dibumbu-bumbuin lagi. Kalau sudah bertambah dengan kebohongan, jadi dosa. Dosanya dosa fitnah. Ini ngeri-ngeri sedap ini saya ngomong ini. Ya. Maka kemudian menunjukkan keburukan orang lain supaya muslimin dan sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya mendapatkan maslahat secara umum, itu boleh. Tapi jangan dibumbu-bumbuin dengan kebohongan, hoax. Itu dosa. Dosanya 2. Kalau enggak ghibah, dapat dosa fitnah. Cukup sebutkan yang Anda tahu saja, selesai. Dan jangan membuat-buat berita bohong lainnya. Yang kelima, mengajak menjauhi orang fasik, orang musyrik, pelaku bid'ah sayyi'ah. Contohnya apa? Saya punya anak, nak, jangan main sama si fulan, jangan keluar malam sama si fulan. Kenapa? Ayah tahu si fulan ini pemabuk, fasik. Boleh, tidak masalah. Kalau memang Anda tahu. Tapi kalau katanya, berarti belum tahu Anda. Tapi kalau Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya si fulan pelaku kefasikan, boleh Anda bilang, jangan jangan berteman dengan dia, jangan ikutin dia, gitu ya. Boleh. Kenapa? Dia orang fasik, dia suka nonton film porno misalkan. Itu boleh kalau Anda tahu. Tapi kalau masih katanya, itu namanya fitnah.
itu bisa menjadi dosa ghibah. Ya. Kemudian yang keenam, untuk mengenalkan orang lain yang tidak ada cara lain. Misalkan saya sendiri nih, Pak Rizky sama Pak Yopi ngobrol nih. Minggu depan kita ngundang Ustadz Firman yuk buat maulidan. Ternyata Ustadz Firman banyak. Ustadz Firman yang mana nih? Khairul Rozikin itu punya 5 Ustadz Firman misalkan. Pak Yopi sama Pak Rizky ngobrol, Pak Firman yang mana? Yaitu Pak Firman yang pendek hitam. Ketawa ya kan? Itu kan keburukan saya, kekurangan saya disebutin, yang pendek, yang hitam. Karena ndak ada ciri-ciri lain, yang lainnya sama-sama alim misalkan. 5-5-nya Ustadz Firman sama-sama alim, sama-sama hafid, sama-sama ngerti fikih misalkan. 5-5-nya sama, tapi ada yang membedakan antara Firman Arifandi dengan Firman yang 4. Apa? Saya lebih pendek, saya lebih hitam. Disebutin sama Pak Yopi. Boleh ndak seperti itu? Boleh, tapi jangan diterusin. Kalau diterusin lagi, oh yang itu, artinya Anda menyebut keburukan saya. Nah gitu ya. Nah yang seperti itu boleh. Misalkan itu loh yang a'ma, yang kalau ngomong agak terbata-bata, misalkan seperti itu kan keburukan dia. Boleh, hanya untuk mengidentifikasi karena banyak yang sama. Karena di Masjid Khairul Rozikin ada 5 Ustadz Firman, ada 1 Ustadz Firman yang berbeda misalkan. Berbedanya karena agak kekurangannya gitu, itu diperbolehkan. Tapi cukup selesai sampai di obrolan itu, jangan ditambah-tambah lagi. Kalau ditambah-tambah lagi jadi dosa. Gitu ya. Baik, usikum wa nafsi bitaqwallah, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama adalah apa? Jangan menutup-nutupi fakta. Yang kedua, jangan menghapus kebenaran. Yang ketiga, jangan menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, jangan gibah, jangan fitnah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ya, monggo. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya terkait dengan ghibah yang diperbolehkan tadi, Ustaz, mengenai kisah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana sampai kematiannya menyimpan dan menyembunyikan daftar orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab telah berkali-kali dan berbagai cara berupaya untuk bagaimana mendapatkan daftar itu daripada Hudzaifah. Nah ini bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz katakan berapa kriteria tentang ghibah diperbolehkan, itu salah satunya saya kira terkait dengan ini. Iya, munafikun. Ya, artinya kalau hal-hal yang akan membawa mudarat di masa depan untuk orang banyak, itu kategorinya bukan ghibah gitu. Nah kira-kira barangkali kenapa Hudzaifah menyimpan rahasia itu sampai mati, Ustaz? Atau barangkali mungkin ada penjelasan-penjelasan lain atau riwayat lain yang sekiranya berkaitan dengan itu. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah. Baik. Jadi PR nih buat saya ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab terkait khusus yang tadi, yang kisah Hudzaifah tadi. Saya tidak bisa menjawab. Dan itu PR bagi saya untuk mencari syarah daripada hadisnya, syarah daripada riwayatnya. Tapi yang jelas ketika ada satu maslahat, dan maslahat ini untuk kepentingan orang umum, kepentingan seluruh kaum muslimin, yang hanya bisa ditempuh dengan cara menyebutkan keburukan-keburukan personal tertentu, maka ini boleh sebenarnya untuk kita lakukan dan tidak masuk dalam kategori dosa ghibah. Sekalipun ya istilahnya ghibah tapi tidak yang berdosa, gitu kira-kira ya, karena yang ditempuh adalah maslahat. Tapi yang jelas ini PR bagi saya, ya namanya literatur ya, literatur Islam itu kan sangat luas sekali.
dan itu belum saya ketahui jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain nggih, monggo silakan. Segera tambahan juga Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Ini kan sekarang kemarin rame itu di film diputar pada tanggal 23 Agustus tahun 2023 dan sempat dilarang, yang judulnya His Only Son, menceritakan tentang kisah yang dikorbankan itu Nabi Ishak yang membuat orang Amerika Serikat silaknatullah. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, itu pembelokan sejarah atau memasukkan sejarah atau bagaimana itu? Kalau dalam Al-Quran kan itu Nabi Ismail, terus di dalam mereka Gimana Pak? Apa? dalam Al-Quran yang dikorbankan Enggak, itu tadi kisahnya tentang apa? Film tadi? Film Only His Son, mengenai cerita tentang korban yang diedarkan tanggal 23 Agustus tapi dilarang oleh DPR. Itu menceritakan tentang kisah yang dikorbankan itu Nabi Ishak. Itu adalah menyembunyikan fakta ataukah pembalikan atau membelokkan sejarah Pak Ustadz? Satu. Terus kedua, ada yang mengatakan, saya juga pernah baca itu di internet, ya yang membuat itu mungkin orang kafir laknatullah. Nabi Muhammad aslinya bernama Kutom, Kutom adalah orang kafir katanya begitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama itu tadi menyembunyikan sejarah atau membelokkan sejarah, fakta. Terus kedua, pengertian Kutom itu, katanya Nabi Muhammad bernama Kutom aslinya menurut orang kafir laknatullah. Saya cari di situ rata-rata kebanyakan yang mengarah kepada orang-orang kafir laknatullah. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah film itu ya saya juga enggak tahu tentang apa. Kalau seandainya itu adalah fakta dan itu dilarang, ya mungkin penutupan fakta gitu ya. Tapi saya enggak tahu, wallahu alam ya. Saya juga enggak tahu tentang info film itu. Saya tidak berani komentar. Yang kedua, masalah penamaan Nabi Muhammad. Penamaan Nabi Muhammad itu tidak ada nama lain kecuali Ahmad atau Muhammad. Itu ada dalam kitab Injil, ada dalam Taurat. Dan itu sudah terjadi dalam riwayatnya siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Ya, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Hah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Kakek Nabi keluar mau berdagang gitu ya. Kemudian bersama orang-orang Mekah pada waktu itu. Kakek Nabi ini dicegat sama pendeta Yahudi. Ditanya, kamu dari mana? Dari Mekah. Oh, nanti dari golongan kalian katanya akan lahir seorang bernama Ahmad. Itu dalam kitab mereka. Gitu ya. Maka si orang-orang tadi ini mereka saling berjanji gitu. Siapa di antara mereka yang punya keturunan duluan, entah anak atau cucu, kasih nama Ahmad atau Muhammad. Nah, Abdul Muthalib lah yang pertama punya cucu, langsung dikasih nama Muhammad. Kenapa? Berangkat dari Taurat tadi. Pendeta tadi yang bilang nanti namanya Ahmad katanya. Ya sudah. Jadi kalau kita mau melihat dari kacamata kita sendiri, tidak ada nama lain insya Allah ya kecuali nama Ahmad atau Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau yang membuat berita itu adalah dari orang-orang di luar kita, orang-orang non muslim gitu ya, maka kebenarannya mungkin bisa disangsikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu barangkali. Terima kasih. Kalau yang masalah film tadi saya juga belum tahu itu faktanya seperti apa. Ya sudah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, baik. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه واردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا عنه يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.